Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairin Nisa dengan NIM 2111523004 dari kelas PBOB akan menjelaskan tugas besar saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek tentang penjualan akun premium dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Ramadhani MKom dan Bapak Usnil Kamil MT. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan codingan saya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan program sederhana yang telah saya buat, yaitu tentang penjualan akun premium. Nah, di sini terdapat 4 kelas, yaitu pertama ada aplikasi, kemudian ada pembayaran, kemudian ada transaksi, dan kemudian ada program. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pada kelas aplikasi terlebih dahulu. Nah, di kelas aplikasi ini terdapat interface, kemudian ada public interface aplikasi. Nah, di dalamnya ada itu void metode pembayaran, kemudian ada void nama pembeli, kemudian ada void APK, kemudian ada void BKT, kemudian ada void kelas, dan terakhir void HRG. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada kelas transaksi. Nah, di kelas transaksi ini juga terdapat interface, yaitu public kelas transaksi implementasi aplikasi. Nah, kelas transaksi ini implementasi dari aplikasi. Nah, di transaksi ini terdapat importnya, yaitu import Java time local date, yaitu import date-nya. Kemudian ada import Java time format date time format, yaitu untuk format date-nya. Kemudian ada import Java util hashmap. Nah, ini untuk hashmap. Kemudian ada import Java untuk scanner. Nah, scanner-nya untuk menginputkan. Nah, di sini ada berapa apa itu? Pertama itu ada integer ID pembeli, kemudian ada di sini ada berapa tipe data. Itu integer ID pembeli, kemudian ada stringnya tanggal, integer nomor aplikasi, kemudian integer waktu, kemudian integer nomor pemakaian, kemudian ada static string nomor aplikasinya, kemudian static integer harga, kemudian static string waktu pemakaian jam, kemudian ada static integer total harga, biaya 1, cash, kembalian, kemudian static string metodenya, kemudian static string jamnya, kemudian public static integer metode. Nah, kemudian ada static scanner input. Nah, di scanner ini kita bisa untuk menginputkan datanya nantinya. Misalkan di sini misalkan nomor aplikasi, kita bisa menginputkan kayak namanya siapa nantinya, itu guna scanner. Kemudian ada static scanner input. Beda yang ini sama yang di bawah T-nya 2. Kan untuk membedakannya. Kemudian sama dengan new scanner system in. Kemudian ada public void nama pembeli. Nah, ini implementasi dari si aplikasi tadi. Kan ada void nama pembeli. Nah, kita implementasikan di transaksi. Nah, istilahnya itu sistem outprint masukkan nama pembeli. Kemudian ada public void APK sesuai dengan di aplikasi tadi, kan ada APK. Gitu seterusnya nantinya. Nah, di APK ini terdapat array satu dimensi. Itu Disney Plus, kemudian ada Netflix, ada WeTV, dan video dan Canva. Kemudian ada string times, kemudian sini ada judulnya, itu aplikasi. Kemudian kita akan mengurutkan nama aplikasinya dengan menggunakan perulangan for. Itu for integer i sama dengan 0, i kecil nama like kurang 1, i plus plus. Kemudian for integer c sama dengan 0, c kecil dari nama length kurang 1, J++. Kemudian ada if nama J compare to nama J plus 1,
misalnya 0, kemudian temp nama J plus 1, kemudian ada nama J plus 1 sama dengan nama J, kemudian nama J sama dengan temp. Nah, kemudian lanjut ke perulangan lagi. For integer I sama dengan 0, I kecil nama length, I plus plus. Kemudian sistem akan memprintkan I plus 1 tambah tanda kutip tambah nama I. Kemudian ada sistem outprint, masukkan aplikasinya. Nah, di sini kita bisa menginputkan aplikasinya dalam bentuk nomor. Nah, nomor aplikasi sama dengan input. Karena input ini dari scanner tadi. Nah, input next in, kemudian ada input next line. Nah, di sini terjadinya percabangan. Nah, di sini kita untuk memasukkan aplikasinya. Misalnya kita input, kan minta nomor aplikasi, kita input. Misalnya kita input 1. Kakak keluar di sini, begitu terus sampai Canva. Di sini kita memakai percabangan if else. Nah, itu if this nomor aplikasi sama dengan 1. Kalau kita klik 1, maka aplikasinya yaitu di sini. Else is, jika kita else is this nomor aplikasi sama dengan 2, aplikasinya Netflix, begitu sampai seterusnya. Tuh, aplikasi 3, maka aplikasinya BTV, else if-nya nomor aplikasi 4, itu video, else if this nomor aplikasi sama dengan 5, itu aplikasinya Canva. Nah, selesai untuk void APK. Kemudian saya akan menjelaskan untuk void WKT. Nah, di WKT ini yaitu waktu pemakaiannya. Nah, di WKT ini saya bikin collection framework yang saya gunakan yaitu hashmap. Nah, di hashmap integer string jam sama dengan new hashmap integer string. Nah, jam put 1 ini integernya, yang tadi ini integer. Kemudian untuk stringnya yaitu 2 bulan. Kemudian untuk integer 2 isinya 4 bulan. Kemudian yang 3 isinya 2 bulan. Nah, kemudian ada judulnya. Judul waktu pemakaian. Nah, maka sistem akan memprintkan jam tadi. Maka dia akan memprintkan yang ini nantinya. Maka akan memprintkan masukkan waktu pemakaian. Kemudian input waktu. Nah, di sini kita akan menginputkan waktu sama dengan input next in. Nah, di sini juga menggunakan scanner. Next in kemudian input next line. Nah, di sini kita masukkan misalnya kita input waktu 1 yaitu waktunya 1 bulan sampai 2 4 bulan, 3 12 bulan. Nah, di sini kita menggunakan percabangan. If input waktu sama dengan 1 bulan, if input waktu sama dengan 1, maka waktu 1 bulan. Else is input waktu sama dengan 2, waktu 4 bulan. Kemudian else is input waktu 3, waktu 12 bulan. Apabila kita menginput kan antara dari 1, 2, dan 3, maka sistem akan memprintkan nomor yang dimasukkan salah. Maka kita akan disuruh untuk masukkan nomor waktu pemakaian lagi. Nah, sistem outprint masukkan nomor waktu pemakaian, waktu input next in, input next line. Nah, selesai untuk void WKT. Lanjut ke kelas. Nah, kelas ini ada judulnya dan udah ada sharing dan privatnya kan. Udah ada itunya. Kemudian sistem outprint memasukkan pemakaian. Nah, di sini kita memasukkan waktu pemakaiannya, mau sharing atau privat. Kan nomor pemakaian di sini kita inputkan dalam bentuk yang seperti tadi kayak 1, 2. Nah, input next line. Berpemakaian sama dengan input next in, kemudian input next line. Nah, kita menggunakan percabangan if. If nomor pemakaian sama dengan 1, pemakaian sharing. Else is nomor pemakaian sama dengan 2, pemakaiannya privat. Kemudian else, jika bukan dari 1 atau 2, maka sistem akan memprintkan nomor yang dimasukkan salah. Maka sistem memberikan masukkan jenis pemakaian. Pemakaian sama dengan input next in, input next line. Dan lanjut ke HRG. Nah, di HRG ini untuk menampilkan harganya. Di sini saya bikin array 3 dimensi. Yaitu ada
harganya itu benar 20, 40, 50, 100, 200, dan 400. Nah, di sini kalau ini untuk aplikasinya yang kita inputkan nomor 1, kemudian input waktu nomor 1, dan nomor pemakaiannya juga 1 pas kita input tadi, maka harga yang bakal keluar ya 20. Begitu seterusnya sampai 4 berapa? Begitu seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan percabangan untuk menampilkan harganya. Misalnya if nomor aplikasi sama dengan 1 dan input waktu sama dengan 1 dan nomor pemakaian sama dengan 1, maka biaya 1 sama dengan harga array 0, 0, 0. Nah, di sini kan nilai apanya 0, 0, 0, ini 0, 0, 0, 1, 0. Begitu seterusnya sampai ke if nomor aplikasi sama dengan 5 dan input waktu sama dengan 3 dan nomor pemakaian sama dengan 2. Biaya 1 sama dengan harga 4, 2, 1. Biaya menampung harga array 4, 2, dan 1. Nah, sistem akan memprintkan total harganya, total harga plus biaya 1. Nah, biaya dari array ini nih nantinya yang akan keluar di sininya. Kemudian selesailah untuk HRG, void HRG. Kemudian lanjut ke public string tanggal. Nah, tanggal ini untuk memasukkan ke dalam database-nya nanti, ke menampilkan tanggalnya. Nah, public string tanggal local date sama dengan local date titik now. Date time format date time format of partner. Nah, di sini saya menggunakan formatnya day, kemudian month, dan tahun. This tanggal sama dengan date format VRMT yang ini. Kemudian return this tanggal. Kemudian untuk overrides, override ini bisa terjadi otomatis dengan mengeklik ini saja. Dan public void metode pembayaran. Nah, kemudian lanjut ke pembayaran. Baik, selanjutnya pada kelas pembayaran. Nah, di kelas pembayaran ini terjadi inheritance, yaitu public kelas pembayaran instant transaksi. Dan di sini juga terdapat import Java util input mismatch equation. Nah, kemudian di sini juga ada konstruktornya itu. Kemudian ada sebelum masuk konstruktor, kita bikin dulu public integer biaya 1. Kemudian konstruktornya public pembayaran integer biaya 1, this biaya 1 sama dengan biaya 1. Nah, kemudian ada override. Kemudian public void metode pembayaran. Nah, di sini untuk menampilkan metode pembayarannya. Nah, sistem outprint menampilkan metode pembayaran, GoPay diskon 5%, kemudian ada dana, tunai, kemudian sistem outprint masukkan metode pembayaran. Kemudian metode sama dengan input next in, kemudian terjadi percabangan, yaitu if metode sama dengan 1, metodenya GoPay. Nah, di GoPay ini terdapat diskon 5% kalau menggunakan GoPay. Maka total harga integer double 5/100 kali biaya 1. Sistem outprint total harga plus total harga. Nilai total harga, kemudian sistem outprint. Kemudian else if metode sama dengan 2, maka metodenya sama dengan dana. Total harga sama dengan biaya 1, kemudian sistem outprint total harga plus total harga menampung nilai dari total harga. Kemudian ada if else, kemudian metode 3, metodenya tunai total harga biaya 1. Kemudian sistem outprint total harga menampung nilai dari total harga. Total harga ini yang biaya 1. Karena tunai maka akan terjadi cash masukin cache-nya, kemudian cache sama dengan input next in, kemudian sistem outprint, kemudian percabangan. Nah, percabangan ini untuk kembalian uang. If total harga besar dari cash, maka sistem outprint uang Anda kurang. Kemudian ada sistem outprint masukkan uang Anda. Cash sama dengan input next in, input next line, sistem outprint. Kemudian di sini juga terjadi operasi matematika, itu kembalian sama dengan cash kurang total harga. Nah,
sistem outprint kembalian plus kembalian menampung nilai kembalian. Kemudian ada else-nya juga terjadi operasi matematika kembalian sama dengan case kurang total harga. Kemudian sistem outprint kembalian plus kembalian. Kemudian sistem outprint, kemudian juga ada else ini untuk yang metode pembayarannya. Nah, apabila kita masuk ke metode pembayaran yang lebih ketiga, maka bakal disuruh input lagi metode input next in kan. Kemudian ada override sessionnya, kemudian ada public void class, mulai kondisi sama dengan true, do try if input waktu kecil sama dengan 0 atau input waktu besar dari 3. Nah, throw next session, kondisi sama dengan false, kemudian cat input mismatch session A. Sistem outprint input tanda salah, pilihan hanya bisa diisi angka input next line. Kemudian ada cat session A, sistem outprint input tanda salah, pilihan harus hanya diisi angka 1 sampai 2. Maka disuruh input lagi input next line, kemudian finally sistem outprint-nya sudah benar. Well, kondisi. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kelas yang terakhir, yaitu kelas program. Nah, di kelas program ini juga terjadinya inheritance, itu extend, itu public class program, extend dengan transaksi. Nah, di sini juga ada terjadinya import, itu import Java until input mismatch exception, kemudian ada import Java until scanner, kemudian ada import Java SQL. Nah, di sini kita di program ini kita akan menghubungkan program ini dengan database nantinya. Kemudian di sini ada static scanner, static connect cons, gitu. Kemudian ada publish static void main string RGS untuk menjalankan programnya nantinya, yaitu ada run dan debug kan. Kemudian di sini terjadi pengolahan database keyword, itu create, read, update dan delete. Nah, kita try scanner input sama dengan new scanner system in, string pilihan user boolean is lanjutkan sama dengan true. Nah, string UR kita masukkan UR dari database kita. Nah, itu jadi bisi .2 MSQL .2 localhost 3306. Nah, di sini dari kode XMP-nya. Kemudian di sini nama database-nya itu premium yang saya bikin. Kemudian try class for name class com MSQL CG CDBC dan driver. Nah, untuk nama yang ini tidak boleh salah. Apabila di sini ada salah, maka akan terjadi error. Kemudian cons sama dengan driver manager, get connection, kemudian UR usernya yaitu root dan passwordnya kosong. Kemudian sistem akan memprintkan class driver ditemukan kalau database-nya ada, misalnya di sini bukan premium, misalnya di sini database yang lain gitu, yang belum ada yang saya bikin, maka class driver tidak ditemukan nantinya. Kemudian lanjut, sistem outprint, welcome to pembelian akun premium. Apabila class driver ditemukan. Kemudian well is lanjutkan. Di sini akan menampilkan program pembelian akun premium. Di sini ada berapa? Ada 5. Yang tadi itu ada lihat data pembeli, kemudian ada tambah data pembeli, kemudian ubah data pembeli, kemudian hapus data pembeli, dan kemudian cari data pembeli. Nah, sistem outprint pilihan Anda. Pilihan Anda itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita akan disuruh masukin 1 sampai 5 nantinya. Nah, pilihan user sama dengan input next, kemudian input next line, switch, kemudian kata pilih switch. Pilihan user itu misalnya kita pilih ke cache pertama, yang pertama itu lihat data, cache kedua itu tambah data, break, kemudian cache 3 ubah data, break, jangan lupa tambah breaknya, kemudian cache 4 hapus data, break, kemudian cache 5 cari data, break, kemudian default. Kemudian sistem R print in, input Anda tidak ditemukan, bukan inputkan 1 sampai 5. Apabila kita tidak menginputkan 1 sampai 5,
maka kalau keluar ini input Anda tidak ditemukan. Kemudian lanjut ke sistem outprint. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ini apabila kita sudah input dan telah terjadi inputan dari proses, maka di sini akan muncul lagi. Apakah Anda ingin melanjutkan? Nah, kalau apabila kita klik iya, maka kita akan bisa memilih lagi. Kemudian end, maka program akan berhenti. Itu misalnya itu gambarannya. Kemudian pilihan user sama dengan input next, kemudian input next line is selanjutkan sama dengan pilihan user equal is ignore case another string y. Nah di sini juga ada exception cat class not found exception x system error print driver error, kemudian system exit status null, kemudian cat SQL exception is system error print tidak ada koneksi. Exception ini untuk melihat error dari programnya. Kemudian ada lanjut ke private static void lihat data through SQL exception. Nah di sini daftar ada tampilan daftar seluruh pembeli akun premium. Nah, tag it obscure. Kemudian string SQL sama dengan select from pembeli. Nah, kita select dari entitas pembeli. Statement sama dengan const create statement, where result set result sama dengan statement execute query SQL. Nah, while result titik next, sistem akan memprintkan tanggal transaksinya. Sistem result get string yang didapatkan dari kolom tanggal. Kemudian ada ID pembeli yang didapat dari kolom ID pembeli. Kemudian ada nama pembeli didapat dari get string kolom nama pembeli. Kemudian ada aplikasi dari kolom aplikasi. Kemudian ada waktu dari get string waktu dari kolom waktu. Kemudian ada class get result get string kelas dari kolom kelas. Kemudian ada metode pembayaran result get string kolom pembayaran. Kemudian total pembayaran result get in dari total pembayaran dari kolom pembayaran. Nah, di sini akan memprintkan nantinya. Kalau kita pilih melihat daftar seluruh pembelian akun premium. Kemudian lanjut ke void tambah data. Nah, tambah data ini kita untuk menambah data pembeli untuk melakukan transaksi, jatuhnya gitu. Dia private static void tambah data track SQL exception. Sistem outprint di sini ada judulnya tambah data pembeli. Sistem out tag 2 top of case, kemudian sistem outprint, kemudian try transaksi trend sama dengan new transaksi. Kemudian ada trans nama pembeli, string nama pembeli, kemudian input next line, kemudian trans tanggal, kemudian string tanggal sama dengan trans tanggal. Kemudian trans APK, kemudian trans UKT, kemudian trans kelas, kemudian trans HRG. Kemudian ada pembayaran, bayar sama dengan new pembayaran sama dengan biaya 1. Nah, bayar metode pembayaran integer to string biaya 1. Nah, string SQL insert untuk pembeli, entitas pembeli tadi ada tanggal, nama pembeli, aplikasi, waktu, kelas, pembayaran, total pembayaran. Nah, flow-nya itu ada tanggal plus tanggal plus dalam kurung, kemudian plus nama pembeli, terus plus dalam kurung, kemudian ada plus aplikasi, plus dalam kurung, plus waktu, plus dalam kurung, plus pemakaian, plus dalam kurung, plus metodenya, kemudian plus dalam kurung, plus total harga, plus dalam kurung, dan tutup. Nah, statement sama dengan concrete statement. Nah, statement include execute SQL system outprint, maka apabila inputannya berhasil, maka bakal keluar sistem akan memprintkan berhasil input data. Kemudian ada application-nya, cat SQL application A, sistem error print terjadi kesalahan input. Kemudian cat input mismatch application A, maka sistem error print in. Maka inputlah dengan angka saja. Kemudian selesai untuk tambah data. Kemudian lanjut ke ubah data pembeli. Nah, di sini kita bisa mengubah data pembeli.
Nah, ada judulnya ubah data pembeli, kemudian ada try, share, lihat data, kemudian sistem outprint, masukkan ID pembeli yang akan diubah atau diupdate. Kemudian ada integer ID pembeli, kemudian integer per in, kemudian ada input neckline, kemudian ada string SQL, select from pembeli where ID pembeli. Nah, kita inputnya dari ID pembeli. ID pembeli sama dengan plus ID pembeli. Kemudian statement sama dengan const create statement. Kemudian result statement execute query SQL. Nah, if result next, system out print nama pembeli. Nah, plus result get string, maka bakal ambil dari kolom nama pembeli. Get string nama pembeli. Nama pembeli tadi, string nama pembeli sama dengan input neckline. Kita bisa mengubah nama pembelinya. Kemudian ada transaksi trans sama dengan new transaksi, kemudian trans tanggal, string tanggal sama dengan trans tanggal. Kemudian trans APK, kemudian trans WKT, kemudian trans kelas, kemudian trans HRG. Kemudian ada pembayaran, bayar sama dengan new pembayaran biaya 1. Kemudian bayar, metode pembayaran, kemudian integer to string biaya 1. SQL-nya update pembeli set tanggal, diupdate tanggal plus tanggal, kemudian tambah nama pembeli plus nama pembeli, kemudian plus aplikasi, kemudian aplikasinya, kemudian plus waktu, kemudian plus kelas, plus pemakaian. Nah, tambah pembayaran, tambah metodenya, tambah total pembayaran, tambah total harga, tambah di mana where ID pembeli plus ID pembeli. Kemudian if statement execute the update SQL di 0, maka sistem outprint berhasil memperbarui data pembeli ID pembeli plus ID pembeli. Nah, statement class. Nah, kemudian ada application-nya. Get SQL application A, system airprint terjadi kesalahan dalam mengisi data, kemudian system airprint A get message. Kemudian get number format exception A, kemudian A print stacker. Kemudian prevent static void hapus data. Terjadi yang tadi udah selesai untuk ubah data, kemudian lanjut ke hapus data. Nah, untuk hapus data, sistem ini ada judulnya untuk hapus data, kemudian ada try lihat data, sistem outprint ketik ID pembeli yang akan dihapus. Nah, untuk hapus data ini sama dengan ubah data yang kita ketik itu ID-nya. Dan integer ID pembeli dengan integer present input neckline, kemudian string SQL, delete from where ID pembeli, tambah ID pembeli, kemudian statement count create statement, kemudian if statement execute update SQL besar dari 0, kemudian sistem outprint berhasil menghapus data ID pembeli plus ID pembeli plus. Kemudian ada application-nya get SQL application A, kemudian ada sistem outprint terjadi kesalahan dalam menghapus data pembeli, ada get number format application A, kemudian A print stack track. Nah, selesai untuk hapus data, kemudian untuk lanjut ke pencarian data, private static void cari data, throw SQL application, kemudian ini ada judulnya, cari data, kemudian sistem outprint masukkan nama pembeli. Nah, string keyword, input neckline statement, const create statement, string SQL select from pembeli where nama pembeli like plus keyword plus nah result sama dengan statement SQL query SQL. Nah, wall result next sistem outprint tanggal transaksi dapatnya dari tanggal sama seperti yang lihat data tadi. Ini memberikan ID pembeli dapat dari get string ID pembeli, nama pembeli get string nama pembeli, aplikasi get string aplikasi, waktu get string dari waktu, kelas get string dari kelas, kemudian ada total pembayaran. Nah, ini seharusnya bukan di komen, Kak. Dan ada metode pembayaran, result get string pembayaran, kemudian ada total pembayaran, get string total pembayaran. Nah, selesai untuk programnya. Selanjutnya, saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Saran
Nah, seperti ini tampilan awal dari program yang telah saya buat di sini. Ada welcome to pembelian akun premium. Pertama, ada kelas deliver ditemukan. Kemudian, welcome to pembelian akun premium. Kemudian program pembelian akun premium. Nah, di sini ada lihat data pembeli, kemudian tambah data pembeli, kemudian ubah data pembeli, kemudian hapus data pembeli, dan kemudian cari data pembeli. Sekarang kita klik satu. Nah, satu ini untuk melihat data si pembeli. Kemudian kita mau melanjutkan. Nah, di sini ada berapa? Ada sebelumnya di sini ada pas lihat data pembeli ini ada data tanggal transaksinya, kemudian ada ID pembeli, kemudian nama pembeli, kemudian ada aplikasinya, kemudian ada waktu, ada kelas, ada metode pembayaran, dan kemudian ada total pembayaran. Itu selanjutnya di sini sudah ada melakukan 10 transaksi. Nah, kemudian apakah Anda ingin melanjutkan? Ya, untuk melanjutkan program, N untuk menstopkan program. Di sini saya ketik Y untuk melanjutkan program. Nah, di sini saya mau menambah data, maka yang saya klik itu 2. Nah, misalnya masukkan nama pembeli, namanya Putih. Aplikasi yang dia beli itu misalnya si video. Nah, dia tuh mau pemakaian yang 4 bulan, maka klik 2. Kemudian dia tuh mau pemakaiannya itu secara sharing. Kemudian dia mau menggunakan GoPay untuk belanjanya karena ada diskon. Maka dia klik 1. Nah, maka bakal muncul harganya yaitu 23.750. Kemudian data berhasil input data. Kemudian di sini saya ingin melanjutkan program lagi, klik Y. Nah, di sini saya mau ubah data, klik 3 untuk mengubah data. Nah, di sini saya mengubah data ID-nya yang nomor 9. Saya klik ID 9. Nah, nomor pemilihnya itu Naila. Saya tidak mau mengubah nomor pemilih. Itu saya ketik lagi dengan nama Naila. Kemudian saya ingin mengubah aplikasi, mengubah waktu pemakaiannya. Di sini dia memakai Canva sebelumnya. 5. Nah, sebelumnya dia pakai 1 bulan. Nah, dia mau waktu pemakaiannya 2 bulan. 4 bulan. Klik 2. Dia mau yang privat. Maaf, kalau salah inputan, soalnya kan pemakaiannya cuma ada 1 dan 2. Di sini saya input 3, maka nomor yang Anda masukkan salah, maka dia disuruh untuk memasukkan nomor lagi. Nah, saya klik 2. Nah, sini total harganya yaitu 40.000. Nah, kemudian metode pembayaran yang digunakan yaitu tunai. Itu 3. Nah, kemudian Naila mau cash yang ada Naila itu yaitu 50.000. Nah, kembaliannya 10.000. Nah, kemudian berhasil memperbarui data pembeli, ID pembeli 9. Apakah Anda ingin lanjut? Ya, klik Y untuk lanjut. Kemudian fitur yang keempat yaitu hapus data. Kemudian kita klik 4 untuk menghapus data. Nah, kalau untuk menghapus data, kita klik ID yang ingin kita hapus. Misalnya, mau menghapus ID yang nomor ID 10. Nah, ketik ID yang dihapus itu ID 10. Nah, berhasil menghapus data pembeli ID pembeli 10. Klik Y untuk masuk ke program. Nah, untuk kita lihat apakah ID 10 telah terhapus atau belum, maka kita klik satu lagi untuk melihatnya. Nah, di sini ID 10 telah dihapus. Ini mana ada 9 dan 11 yang tinggal paling akhir. Kemudian kita menunjukkan program lagi, kita klik Y. Nah, kita kemudian fitur yang terakhir yaitu cari data pembeli. Kita klik 5.
Nah, masukkan nama pembeli. Misalnya saya memasukkan nama pembeli misalnya Aca. Nah, di sini terdapat pembeli yang nama Aca. Terdapat dua pembeli yang namanya Aca. Yang pertama itu Aca yang membeli Netflix, kemudian waktunya 12 bulan, kelasnya privat, kemudian pembayaran GoPay. Kemudian juga ada ini Aca lagi, aplikasinya Disney, waktunya 1 bulan, kelasnya sharing, kemudian metode pembayarannya uh, uh, GoPay dan total pembayaran 20.000. Nah, apakah ini melanjutkan? Klik ya. Nah, seperti itu fitur yang ada di program yang telah saya buat. Apabila ingin menghentikan programnya, sekarang kita klik satu dulu, kemudian data, kemudian mau menghentikan programnya, klik end. Nah, program otomatis bakal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk database di PHP admin-nya. Nah, di sini sudah terdapat inputan yang telah saya lakukan. Di sini terjadinya 11 inputan yang telah input lakukan sudah melakukan transaksi di penjualan kelompok premium. Nah, untuk inputan 10, untuk ID base 10, setelah saya lakukan proses penghapusan data pembeli, maka di database-nya juga keikut terhapus. Nah, untuk strukturnya sendiri, nah di sini ada ID pembeli sebagai primary key-nya. Di sini saya pakai auto increment-nya, kemudian ada tanggal, kemudian ada nama pembeli, kemudian ada aplikasi, kemudian ada waktu, kemudian ada kelas, kemudian ada pembayaran dan total pembayaran. Nah, seperti ini ID-nya auto increment. Jadi kita tidak perlu menginputkan ID di program. Kemudian ada tanggal. Tanggal ini sesuai dengan format yang saya buat di dalam program tadi. Kemudian ada nama pembeli, di sini ada nama aja, dek, dan selanjutnya. Kemudian ini ada aplikasi yang telah dibelinya. Kemudian ada waktu pemakaiannya. Dan selanjutnya ada kelasnya, privat atau sharing. Kemudian ada metode pembayarannya. Di sini metode pembayarannya saya buat dengan pembayaran. Nah, kemudian ada total pembayarannya. Ini ada berapa terdapat total pembayarannya. Nah, sekian dulu dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.